Jadi kalau Anda ingin bertanya apa rahasia para ulama di balik kesalehan mereka, jawabannya antara lain bahwa mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu selalu mendapatkan waktu terbaik mereka. Kalau kita sisa-sisa waktu untuk Al-Quran, bukan menyisakan waktu setelah Al-Quran, tidak. Nah, di dalam kajian ini pernah saya sampaikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah menjalankan salat witir 1 rakaat selesai Isya di samping Ka'bah pada musim haji. Salat witir 1 rakaat selesai Isya di samping Ka'bah. Anda tahu, salat witir 1 rakaat itu ternyata 30 juz Al-Quran. Dia baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fi. Begitu selesai minal jinnati wan nas, beberapa saat kemudian azan subuh berkumandang. Seseorang berkata, wahai Utsman, engkau menyiksa dirimu dengan Al-Quran. Kau menyiksa dirimu dengan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau sahhat qulubuna lama syabi'at minal Qur'an." Hati yang sehat enggak pernah kenyang dengan Al-Quran. Selalu lapar dengan Al-Quran. Itulah hati yang sehat. Baca 1 halaman enggak kenyang. Baca 2 halaman enggak kenyang juga. Sudah baca 1 juz, kalau udah ngantuk itu sudah kenyang banget. Ini Utsman radhiyallahu anhu, beliau membacakannya dalam salat, artinya dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, dalam salat 1 rakaat 30 juz. Kok kayaknya nggak masuk akal. Saya juga berpikir seperti itu. Tapi ternyata di semua buku yang bercerita tentang Utsman, cerita ini selalu ada. Sehingga nggak berani kita mendustakan itu. Kalau kita berpikir itu sesuatu yang mustahil, karena kita terlalu jauh panggang dari api. Artinya kalau di zaman dahulu, itu mungkin sesuatu yang lumrah. Karena semua orang dekat dengan Al-Quran. Tapi ketika hari ini, kebersamaan kita dengan Al-Quran hanya dalam Ramadan saja, lalu kita melihat kejadian dan peristiwa Utsman ini, sesuatu yang seolah-olah mustahil, karena jauhnya kita dari realitas seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian yang saya hormati, tentu kita nggak menuntut Anda, menuntut diri sendiri, kita nggak menuntut diri kita untuk seperti Utsman, atau untuk seperti Imam Syafi'i, atau bahkan tidak menuntut diri seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tetapi intinya adalah, cobalah berikan waktu yang lebih banyak lagi untuk Al-Quran. Saya khawatir jamaah sekalian, air mata deras kita di depan Allah, karena sepanjang usia ternyata kita nggak punya kebersamaan yang banyak dengan Al-Quran. Penyesalan kita di depan Allah salah satunya karena kita tidak punya kebersamaan yang lebih lama, lebih baik dengan Al-Quran. Jadi sudahlah, alhamdulillah kita masih memiliki kehidupan ini. Kita masih bisa meminimalisir penyesalan di depan Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata jarak dengan Al-Quran adalah jarak yang jauh, dipastikan ini akan menjadi penyesalan. Dan alhamdulillah Anda masih punya waktu agar penyesalan itu enggak terjadi. Maka cobalah lebih banyak membaca Al-Quran.